Saat ini saya akan langsung menemui pihak dari PT Sentul City Tbk untuk meminta kejelasan mengenai status dari lahan yang saat ini tengah berproses untuk dieksekusi di wilayah Bogor, Jawa Barat. Seperti apa faktanya? Kita akan coba temukan faktanya. Ya, bagaimana kemudian penjelasan dari PT Sentul City? Kita akan langsung berbincang bersama dengan Head of Corporate Communication PT Sentul City, Bang David Rizar Nugroho. Bang Rizal, langsung saja, kan sempat rame ya Bang ya di media sosial beberapa waktu yang lalu. Ambil alih atau eksekusi lahan yang dilakukan PT Sentul City di Bogor ini luasannya berapa dan diperuntukkan untuk apa sih Bang? Nah ini kalau kita bicara data, ini kan saya nggak pegang data hari ini nih. Nanti bisa itu gunting ya. Tapi memang di Desa Bojongkoneng memang sedang lagi melakukan mapping dan pengamanan aset sebenarnya ya. Kami sudah datang ke desa, berbicara dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk menyampaikan program ini gitu kan. Jadi kalau dikatakan Sentul City menggunakan ini itu saya bantah ya. Di Desa Bojongkoneng yang saat ini sedang berproses untuk ambil alih status lahannya ini di mana aja titiknya? Ya di satu desa itu kan banyak ya. Ya pokoknya kita memang fokusnya di desa. Saya nggak bisa jelasin detail. Itu merata atau gimana? Ya pokoknya kami punya dua sertifikat HGB di situ. Ya. Kami ingin amankan gitu loh. Bang Rizal, tapi gini, tadi saya sempat Bang ke lokasi, ada di wilayah Desa Cijayanti. Kalau disebut pengambil alihan saya keberatan nih. Ini kan tanah punya saya gitu. Kita boleh mengatakan begitu, punya kami ya. Sekarang ini yang kita sedang lagi fokus baru di Desa Bojongkoneng. Tapi gini Bang Rizal, saya juga ingin minta tanggapan Bang Rizal ya, karena saya tadi sempat Bang Cijayanti juga bertemu dengan salah seorang warga. Ini pendiri pondok pesantren. Ini mengatakan bahwa lahan mereka ini terancam akan dieksekusi. Sederhana sebenarnya kan kalau kita bicara tentang alas hak, sertifikat itu kan ada namanya hak milik, hak guna bangunan, kita buktikan saja gitu loh. Kalau mereka memiliki sertifikat, ayo kita uji di pengadilan, kan gitu kan. Kalau masyarakat punya yang sama dengan kami, berarti kan ada yang satu yang salah. Ya. Sebelum sampai ke sana, saya ingin menegaskannya gini, ini Desa Cijayanti juga informasinya dari pihak pondok pesantren, pendiri pondok pesantren mengatakan bahwa pihak PT Sentul City Tbk sempat kemudian memberikan pagar pembatas kawat berduri itu sebagai tanda bahwa akan ada eksekusi lahan di sana. Eksekusi lahan itu kan pakai proses ya, nggak ujuk-ujuk bekonya datang, kan ada namanya surat somasi. Tanya dong kalau mereka disuratin nggak Mas Sentul gitu. Kan disurati dulu, seperti yang sedang rame RK, kan kami surati. Ketika saya berbincang dengan pemilik pondok pesantren, saya sempat diberikan ini Bang, ditunjukkan sebuah surat yang berisikan surat dari BPN yang mengatakan bahwa lahan tersebut ini adalah lahan milik negara yang sudah dimiliki sepenuhnya oleh pemilik pondok pesantren Gampang tersebut. konfirmasinya, Itu Mbak, tinggal gimana ke BPN. tanggapan Anda? Kan kita kan punya klaim, katanya Sentul punya, ya kan? Pondok pesantren itu kan punya. Nanti Bapak tinggal ke BPN kabupaten, itu yang kita inginkan, biar BPN yang ngomong. Itu punya siapa gitu loh. Kemudian yang menjadi pertanyaan juga Bang Rizal, Apa? ini sempat juga viral beberapa waktu yang lalu bahwa PT Sentul City Tbk mengirimkan surat somasi kepada Rocky Gerung. Kita sudah ngirim 3 kali somasi ke Pak RG ya. Dasarnya karena SC adalah pemegang hak atas bidang tanah bersertifikat nomor B2412 dan 2411. Itu dasarnya. Somasi tersebut juga dikirimkan kepada pihak-pihak yang juga menduduki lahan kami yang telah bersertifikat. Jadi bukan hanya ke Pak Rocky loh. Tapi kalau kita merujuk di PP nomor 40 pemirsa tahun 1996 tentang hak guna usaha, guna bangunan dan hak pakai atas tanah. Kalau kita lihat status alas hak pemilikan sertifikat, Mbak. Kan sertifikat itu masih berlaku buat kami gitu loh. Tapi kenapa kemudian baru saat ini Ya kan, dilakukan eksekusi lahan itu? kita kan fokus dulu bertahap. Sentul City kan township manajemen Mbak tahu sendiri besar sekali kan. Ya memang sekarang arah kita pengembangannya ke situ gitu loh. Tahu dan lebih penting nih ya, ini juga penting Mbak. Jadi di Kabupaten Bogor itu ada Perda nomor 4 tahun 2005 tentang ketertiban umum. Kok bisa gitu ya orang membangun rumah tanpa IMB gitu aja? Bisa dicek
paroki punya IMB nggak gitu? Setahu saya, siapapun warga negara yang mendirikan bangunan negara Republik Indonesia itu harus punya IMB, Mbak. Kan banyak tuh warga sekarang yang mendirikan bangunan di lokasi tersebut. Nah, ini gimana mereka selama ini bisa membangun tempat itu? Itulah yang harus ditanyakan ke Pemda juga. Nah, kalau menurut Anda? Saya bilang mungkin ada pengawasan yang tidak dilakukan. Kan bukan kewenangan kami untuk ngawasin bangunan. Kok bisa ada bangunan itu berdiri? Oke. Ya, bukan kewenangan kami mengawasi bangunan, kan itu kan tupoksinya pemerintah daerah. Ini betul kan ya? Perkara mengenai status lahan ini masih berperkara di pengadilan, itu betul ya? Permintaan kalau bisa jangan dieksekusi saat ini, karena kan ini kan masih berperkara di pengadilan, kemudian artinya kan ya sudah, tunggu dulu keputusannya baru nanti dieksekusi. Ya, kalau yang namanya pengacara kan begitu, pengacara kami juga membela kami, wajar aja itu. Itu kan diskusi publik gitu kan. Nanti kita tunggu aja, kalau emang setahu kami belum dapat panggilan nih gitu. Berarti artinya nggak masalah ya? Nggak masalah. Ketika proses itu masih berperkara di pengadilan, eksekusi dilakukan nggak bermasalah ya? Kalau menurut kami bahwa orang itu tanah kami kok. Terima kasih Bang Rizal atas waktunya untuk program Fakta Tujuan. Kita akan temukan fakta berikutnya. Ngapunten sebelumnya Pak, jadi ganggu. Pak Taufikul Hadi, saya ingin tanya seperti ini Pak. Ini kan kemarin kan sempat viral di media sosial, ramai juga diperbincangkan mengenai ini Pak, surat somasi yang dikirimkan PT Sentul City kepada salah seorang warga di Bojongkoneng. Salah satunya adalah ke Bung Rocky Gerung. Nah, ini tanggapan dari pihak BPN seperti apa? Pak Taufikul Hadi. Somasi itu ya sah-sah saja. Tetapi begini, di dalam konteks kita ya, masalah tanah, yang paling penting kita adalah seperti pernah saya sampaikan, pertama kita adalah memiliki hak di atas tanah tersebut berupa sertifikat. Tetapi sertifikat saja belum tentu memadai kalau kita tidak menguasai tanah. Menguasai tanah itu artinya adalah bisa kita memagarinya, kemudian juga membuat bangunan di atasnya atau menanam berbagai pohon di atasnya. Yang jelas kita menunjukkan bahwa kita adalah sebagai pemilik. Itu menunjukkan penguasaan secara fisik. Apabila kita ada sertifikat, kemudian membiarkan tanah tersebut diduduki oleh orang lain berbelasan tahun, puluhan tahun, maka itu adalah Bank Dunia mengatakan kalau setelah 20 tahun itu adalah tanah tersebut bisa menjadi tanah orang yang menduduki tersebut. Nah, ini saya ingin memberitahukan apakah sudah berapa lama warga di Bojongkoneng itu berada di atas tanah tersebut. Nah, kalau misalnya sudah lama, maka bukan sekedar mensomasi. Kalau memang adalah pihak Sentul City merasa dia memiliki hak di atas tanah tersebut, sertifikat yang berupa HGB, maka tidak bisa meminta masyarakat tersebut untuk pergi dengan begitu saja, tetapi itu harus melalui pengadilan, adalah eksekusi yang dilakukan. Itu harus dilakukan eksekusi, ya. Eksekusi tersebut adalah meminta pengadilan yang mengeksekusinya. Itu kalau sudah belasan tahun, tapi kan kita harus cek dulu berapa lama warga berada di situ. Ada beberapa fakta yang berhasil kami kumpulkan di lapangan. PT Sentul City Tbk mengatakan mereka memiliki hak atas tanah yang dieksekusi berupa kepemilikan SHGB, Sertifikat Hak Guna Bangunan. Tapi di sisi lain, warga di dua wilayah di Desa Bojongkoneng dan juga Cijayanti, Kabupaten Bogor, Jawa Barat juga mengatakan mereka memiliki hak atas lahan yang dieksekusi oleh PT Sentul City Tbk. Ini dibuktikan dengan hak garap lahan dan juga mereka sudah lama tinggal di lahan yang dieksekusi oleh PT Sentul City Tbk belasan bahkan hingga puluhan tahun. Kita harapkan ada penyelesaian yang adil bagi pemilik lahan ataupun tanah yang sah secara hukum. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.